Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang sungguh sangat baik, yang menyertai kami dan memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan semuanya berkenan di hadapan-Mu dan kami tetap melakukan seturut dengan firman-Mu dalam aktivitas kami dan pekerjaan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 6 Juli 2023, tertulis dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Kenapa Yesus mengatakan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya? Suatu ketika Yesus mengajar. Datanglah ibu Yesus dan saudara-saudaranya mengunjunginya. Karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus. Namun ada seorang yang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar, ingin bertemu dengan Yesus. Jawaban Yesus sungguh sangat mengejutkan. Dan itulah yang menjadi nats khotbah kita pada pagi hari ini, yang mengatakan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sepintas kita melihat dari jawaban Yesus ini sungguh sangat kejam. Sepertinya Yesus tidak mengasihi ibu dan saudara-saudaranya, atau bahkan tidak mengakui, tidak peduli, atau bahkan juga menyangkal ibu dan saudara-saudaranya yang berada di luar yang ingin bertemu dengan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui apa sebenarnya maksud dari jawaban Yesus yang mengatakan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Ini dapat kita baca sebelum nats khotbah kita hari ini, yaitu ayat 4 sampai dengan ayat 18. Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan tentang benih. Ada yang jatuh di jalan, di batu-batuan, di semak belukar, dan di tanah yang subur. Benih itu ialah firman Allah, dan beragam hati manusia yang menerima firman itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tentang hati manusia yang menerima firman itu dan bagaimana buah yang dihasilkannya. Oleh sebab itu di dalam kerajaan Allah, orang yang membuahkan hasil dari firman Tuhan yang didengarnya disebut ibu dan saudara-saudara Yesus dari sudut rohani. Artinya bahwa orang yang melakukan kehendak Bapanya disebut anggota keluarganya dalam kerajaan Allah. Jadi firman Tuhan ini tidak diartikan bahwa Yesus menyangkal ibunya, melainkan untuk mengatakan bahwa ibunya layak untuk dihormati. Bukan saja karena ia telah melahirkan Yesus, tapi karena ia pertama-tama
menaati kehendak Allah. Bila kita ingin diselamatkan Tuhan, hendaknya kita melakukan apa yang kita dengar tentang rencana dan kehendak Bapa di sorga. Kebahagiaan orang-orang percaya ialah jika ia tidak hanya sebagai pendengar, tetapi ia juga harus menjadi pelaku firman Allah, sehingga kita menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita di kerajaan sorga dan di tengah-tengah hidup kita di dunia ini. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita menjadi saudara daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini, bahwa orang-orang yang mendengar dan mentaati firman-Mu adalah ibu dan saudara-saudaramu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar tolong kami Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu, supaya kami menjadi anggota kerajaan-Mu di surga kelak. Tuhan, berangkatkan kami dalam aktivitas kami pada satu hari ini, dalam segala pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, jauhkan daripada mara bahaya dan sakit penyakit. Berikan kepada kami kesehatan, sukacita, kebahagiaan untuk memakai hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, menjadi berkat dan sukacita bagi kami. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu, berikan pertumbuhan iman kepada mereka, semakin mengenal Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berikan Tuhan kesehatan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit, sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya, berikan penghiburan, sukacita, kebahagiaan dan kekuatan iman kepada jemaat-Mu yang sedang menghadapi segala perkara pergumulan, supaya mereka tetap menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau, dan Engkau bisa memberikan kemenangan-kemenangan kepada mereka dalam menghadapi segala perkara dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Hantar anak-anak kami Tuhan ke masa depan yang penuh dengan harapan, menjadi anak-anak yang bawa sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan pada satu hari ini. Biarlah semuanya menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, napaso bulung, ama inah, lansia. Engkau yang memberkati mereka, Engkau pegang tangan mereka, dan Engkau iring-iring mereka berjalan di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.